Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan coba simulasikan terkait dengan ACL standar. Untuk konsepnya kemarin sudah kita coba pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan coba simulasikan menggunakan konfigurasi yang topologi atau arsitektur yang paling sederhana. Jadi kita coba menggunakan arsitektur seperti ini atau topologi seperti ini. Jadi di bawah nanti ada dua klien gitu ya. Misalkan di sini adalah 1.2 192.168 1.2 dan yang satunya adalah 192.168 1.3. Kemudian ada router, kemudian di sini ada satu server, anggap saja ini alirannya ke kanannya adalah ke internet gitu ya. Oke, aku akan buat config topologinya terlebih dahulu. Oke, kita gunakan dua klien, misalkan satu PC, satu laptop, kemudian kita gunakan router, misalkan kita 29.1.1, kemudian kita gunakan satu server nanti untuk ke simulasi untuk ke internet saja ya, link ke internet. Oke, kemudian kita tambahkan, kita hubungkan dulu ya. Misalkan ke atas menggunakan 0.1. Kemudian kita tambahkan switch juga untuk menghubungkan dua klien ya. Atau nanti misalkan kita tambah beberapa klien juga nggak masalah sih. Oke, kita buat dulu untuk topologinya. Oke, untuk IP address-nya di sini seperti ini. Dan tadi yang ke kanan adalah 10.10.1 dan 10.10.2. /8. Oke, ini adalah addressing-nya untuk tiap-tiap interface. Kita konfigurasi dulu, mulai dari yang ada di router ya. Jadi untuk yang ke klien, aku gunakan 0/0, kemudian untuk yang ke servernya adalah 0/1.
0/0 tadi adalah IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan /24 ya. Kemudian untuk yang ke server adalah 0/1 di sini menggunakan 10.10.10.1. Tadi yang digunakan adalah /8, berarti 0.0 seperti ini. Oke. Untuk konfigurasi address yang ada di router sudah selesai. Kita konfigurasi di sini sesuai dengan addressing yang sudah kita berikan ya. Jangan lupa dikasih gateway-nya yang menggunakan alamat IP yang ada di router tadi. Seperti ini. Untuk yang PC 0, kemudian kita juga tambahkan juga untuk yang laptop 0. Oke, servernya adalah 10.10.2 ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita testing dulu ya, dari PC 0 ke server atau dari laptop 0 ke server. Kita tes dulu. Oke, dari PC 0 ke server 0 sudah jalan. Kemudian dari laptop 0 ke server 0. Kita coba. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita pengennya seperti ini. Kita pengennya bahwa si PC 0 ini tidak bisa mengakses ke server 0. Ya, tidak bisa mengakses ke server 0. Nah, sedangkan yang laptop 0 bisa mengakses ke server 0. Berarti kita akan bikin rule dengan ACL standar dulu ya. Jadi di sini kita coba simulasikan menggunakan ACL standar terlebih dahulu. Nah, cara pembuatan ACL kita bisa menggunakan yang tipe number ya, yang memang umum digunakan biasanya adalah yang tipe number ini. Jadi nanti tinggal akses list, kemudian numbernya. Untuk yang standar berarti dari 1 sampai 99 ya. Nah,
Tapi ini beda ya aturannya dengan yang satunya tadi beda. Jadi pengennya nanti hanya satu saja yang bisa ngakses. Nah, kalau ini kan pengennya satu yang ditolak, yang lain bisa ngakses. Di sini nanti aku pengen memperlihatkan terkait dengan implikasi default deny all yang kemarin kita jelaskan ya, kita bahas kemarin. Ya, jadi konfigurasinya adalah seperti ini. Di access list. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dengan tanda tanya ini range-nya antara 1 sampai 99 itu adalah untuk yang standar ACL. Kemudian dari 100 sampai 199 itu adalah yang extended ACL. Jadi nanti misalkan kebalik itu biasanya nanti parameter script-nya itu berbeda. Jadi kalau misalkan nih kita menggunakan number untuk standar ACL gitu ya. Nah, tiba-tiba kita pengen masukin juga protokol, ya otomatis nggak akan bisa. Atau misalkan kita gunakan number untuk yang extended ACL, ketika parameternya kurang ya nanti di enter nggak akan bisa. Gitu. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita coba simulasikan yang standar ACL dulu. Jadi contohnya misalkan kita gunakan satu, nah, kemudian deny atau permit gitu kan, di apa namanya ditolak atau diizinkan. Nah, di sini kan pengennya kita membuktikan juga yang implikasi deny all kemarin ya, ketika diaktifkan bahwa si ACL itu implikasinya adalah deny all. Nah, berarti kita akan permit. Nah, yang kita permit yang mana? Misalkan tadi yang kita permit kan yang PC 0 ya. Yang kita coba permit PC 0. Nah, nanti ketika ada banyak user yang lain harus nanti efeknya gimana gitu kan. Nah, kita coba permit dulu. Permit misalkan nah, di sini bisa menggunakan host seperti ini atau bisa dituliskan menggunakan nanti wildcard mask. Ya, jadi sama aja. Misalkan 192, 168, 1.2 yang kita permit. Ya, yang di PC 0. Oke, seperti ini. Atau bisa juga menggunakan wildcard. Jadi nanti 0.0.0.0.0 seperti itu. Sama aja. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kita aktifkan. Kemudian ini kan rule-nya sudah kita bikin nih. Rule-nya sudah kita bikin. Kemudian nanti kita perlu implementasikan di bagian interface ya. Kalau di sini adalah interface-nya di sini. Ya, yang ada di sini, kemudian IP access group number-nya kemudian out. Oke, kita coba ya. Jadi tadi bentar. Di interface sini ya, yang di sini ya, yang sebelah kiri ya. Karena source-nya adalah yang ada di sini ya. Oke. Berarti tadi kita gunakan interface gigabit 0/0 ya. Oke, kita coba dulu. Oke, 0/0. Tadi kita masuk interface gigabit 0/0. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah kita gunakan IP access group, kemudian nanti number-nya, kemudian out. Nah, kemudian number-nya, number yang kita gunakan tadi kan 1 ya, yang di sini tadi. Nah, ini 1. Kemudian kita tambahkan di out. Jadi nanti setelah keluar gitu ya. Karena memang kita digunakan untuk ngeblok yang di luar. Oke. Jadi ini cara implementasinya di interface adalah seperti ini. Sebenarnya sesimpel ini sih ya. Oke, sekarang
Kita coba tadi yang permit kan hanya 1.2. Kalau di percobaan awal tadi kan nyambung ya ke server, semuanya nyambung. Nah, kita coba lagi. Oke, bentar kita cek dulu. Ini dari 1.2. Oke, yang kita allow adalah tadi 1.2 permit host. Oke. Dan kira-kira ada yang salah di mana? Oke, sebentar. In L ke 1.2. Coba kita ganti ke in dulu. Oke, yang dari PC 0 bisa ya, bisa. Kemudian yang dari ini, nah sudah bisa ya, tadi salah harusnya ke in. Jadi eh, hmm, dari PC 0 itu bisa ke mana, ke server, kemudian yang dari laptop 0 itu sudah bisa ke server ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan antar klien? Kita coba ya, antar kliennya berarti ping 192.168.1.3. Nah, kalau antar klien tetap bisa. Kenapa? Karena kan di antar klien ini misalkan dari PC 0 ke laptop 0, ini kan dia tidak melewati router kan. Jadi dia hanya lewat switch. Jadi dari PC 0 ke laptop 0 kan PC 0, switch, kemudian laptop 0. Jadi kalau di dalam untuk internalnya ya dia nggak akan keblok gitu. Kenapa ya? Karena memang dia nggak melewati router. ACL-nya itu akan berlaku atau jalan ketika sudah di router ini. Ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau ngeblok di sisi sini, ya seperti ini. Tuh. Ya. Ini ke server bisa, ya, yang dari PC 0. Kalau ini ke server nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ke gateway? Kalau ke gateway, ya tetap bisa lah ya yang PC 0. Nah, tapi kalau yang apa namanya, yang satunya
nggak bisa. Kenapa? Karena kan di bloknya di in-nya. Jadi ketika laptop 0 mau ke 192.168.1.1 ini nggak bisa. Karena kenapa? Karena di blok dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi misalkan kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan klien nih. Kita coba tambahkan klien, nanti apa yang terjadi? Misalkan kita tambahkan laptop lagi ya, satu di sini. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita kasih IP misalkan di sini 192.168.1.4/24. Oke, kira-kira nanti apa yang terjadi dari laptop satu ini mau ke server 0, kira-kira bisa atau tidak? Silakan dimasukkan ke chat jawabannya, semua silakan menjawab bisa atau tidak. Nanti jadi bagian dari presensi ya, jawaban yang ada di chat. Silakan dijawab bisa atau tidak. Baru dari 14, baru sekitar 2 orang, 3 orang. Silakan yang belum menjawab, silakan dijawab di bagian chat. Jadi nanti aku presensinya aku cek juga dari bagian chat ini ya. Oke, udah semua ya kayaknya. Oke, bisa. Semua jawab bisa ya, ini ya. Bisa. Oke, kita cek ya, kita cek. Semuanya bisa. Oke, kita cek ya, berarti dari laptop 1 nanti ke server 0. Kita coba ping berarti 10.10.10.10.2. Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, kenapa? Ingat, kemarin waktu di teorinya atau di konsepnya aku jelaskan bahwa implikasi defaultnya itu adalah deny all. Ya, deny all. Ya. Jadi meskipun di sini aku hanya menginputkan satu jenis ACL atau satu jenis rule, access loss satu permit host, berarti yang di permit adalah hanya 1.2. Yang lain itu defaultnya adalah di blok. Mau kita tambahin di sini sampai 100 klien atau 100 user, di sini tetap ke blok yang lain. Yang di permit itu hanya isi 0. Karena kenapa? Karena implikasinya defaultnya adalah deny. Ya. Jadi selain yang di permit itu di deny semua. Nah, nanti beda ceritanya kalau kalian nanti misalkan pengen apa namanya? Ngepermit semua, hanya ngeblok beberapa. Nah, itu bisa juga. Berarti nanti di atas itu yang di deny mana baru nanti dibuka ke semuanya access list satu permit any. Ya, any itu adalah berarti semua di permit. Nah, kalau kita mau nge-permit semua, berarti itu kita harus nambahkan aturan ini. Ya, yang nomor 2 ini, allow semua ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau ngeblok semua, hanya nge-permit beberapa, ya
caranya seperti ini karena memang default-nya ya implikasinya adalah deny all. Jadi ini membuktikan bahwa konsep kemarin deny all, implikasi deny all itu pada ACL ketika sudah diaktifkan itu memang benar gitu ya, sesuai dengan konsepnya. Jadi makanya di sini mau ditambahin berapapun klien gitu ya nanti nggak akan bisa, maksudnya keblok, tetap keblok ketika dia mau connect ke server ini gitu ya. Jadi kalau kita mau ngedinai semua dan ngeblok beberapa ya tadi aturannya yang dicontohkan yang ada di slide tadi ya, seperti itu. Oke, untuk penjelasan terkait dengan ACL standar seperti itu, maka kalau ada yang mau ditanyakan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Oke, tidak ada ya.